A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Oke, kita berjumpa kembali dengan saya Mas Baji Channel. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka ya. Dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oke, tentang video yang tadi pagi atau yang mengenai kita nggak sadar kalau kita terkena fitnah, ya kan, nggak sadar. Banyak lur orang-orang seperti itu, kita nggak sadar ya kan. Energi negatif ini adalah apa ya, energi Dajjal lah. Ini sudah menyelimuti seluruh Nusantara loh, mempengaruhi orang-orang ya. Juga banyak kiai, juga ustadz atau juga mungkin paranormal yang lain. Bahkan kalau dukun sih memang sudah bahkan kaki tangannya toh banyak ya toh yang terpengaruh demikian lur oleh energi. Indonesia sudah dikuasai oleh kekuatan energi negatif itu, negatif Dajjal itu ya kan. Terus mana Pak energinya saya taruh pengen belum gitu loh, belum lur, energi belum, beliau belum waktunya untuk menyingkirkan energi itu. Soalnya apa? Apa itu nanti kalau sudah muncul keluar, nah itu nanti pertama-tama kali memang kalau sudah beliau muncul ya toh, menghilangkan energi negatif itu loh. Energi negatif yaitu energi Dajjal yang mempengaruhi, yang menutup semua lapisan udara, saya kira lapisan udara atmosfer Nusantara ya kan, terutama ya yang di kalangan atas atau pejabat-pejabat di pemerintahan kan seperti itu lur. Kebanyakan itu kena lur ya toh, dari golongan ulama itu mana sekarang ya kan, saling adu domba ya, adu fitnah ya kan, yang orang ya nggak ada ya seperti ya diam, bukannya diam sih, nggak ada saja lah yang mengusik itu loh, satu ulama dengan yang lainnya itu berbenturan. Itu nggak sadar karena itu adalah fitnahan dari Dajjal. Sebetulnya energi yang ada di Nusantara mengorek-ngorek telinga bahkan hati, sebetulnya nggak bisa masuk ke dalam hati. Tapi ya, di dalam hati itu, di dalam hati sama hati kan ada ruang tertentu, dua ruang. Di luar hati, kalau di dalam hati kan nggak bisa masuk. Ini kan khusus kita, sebetulnya kita kepada Allah sebetulnya. Nah, di luar hati itulah yang kita berinteraksi dengan dunia. Jadi jangan salah itu, dalam hati atau hati, nah kan beda, dalam hati atau dalam hati atau hati manusia, hati dalam manusia kan seperti itu ya toh. Kita sering dengar kata-kata dalam hati manusia, nah ya toh, dalam hati manusia, hati, nah kan berbeda. Nah itu lur, kalau dalam hati sih nggak bisa lur, si iblis pun nggak bisa masuk membisikkan dalam hati. Tapi di luar hati kita, di luar kisi-kisinya yang nggak bisa dimasuki, seperti itu. Itu sebetulnya khusus dalam hati kita itu apa, berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau sudah nyampe atau istilahnya yang orang-orang ketahui bilang ya makrifat, seperti itu. Ya seperti itu lur, itu loh. Makanya sekarang ini ya juga peringatan buat saya, ya kan, peringatan juga buat saya, karena ini apa ya, setinggi apapun kalau dengan berbenturan dengan energi yang dipunyai oleh Dajjal, aduh, sudah alamat kan seperti itu. Siapapun lah, ya kan, fitnah, kan fitnah terbesar kan sudah terjadi, bukan hanya di Nusantara. Fitnah terbesar berarti sudah di dunia
atau bahkan banyak yang meninggal jutaan, bahkan atau hampir jutaan lebih. Apa itu ya? Corona itu kan energi, itu sebetulnya energi negatif itu untuk mengurangi manusia, ya kan? Misi mereka sebetulnya, misi yang diotaki Dajjal sebetulnya adalah jadi ya berbanyak istighfar lah buat kita sebagai benteng, berbanyak sholawat juga sebagai benteng kita, ya kan? Benteng kita lah, benteng hati kita lah sebetulnya. Sholawat dan istighfar itu loh penting. Kalau sholawat sih ya paling sedikit 300 lah per hari, paling sedikit loh 330, ya kan? Biasanya seperti itu. Santai-santai dulu loh, sambil melihat pemandangan di depan kita. Ya jangan sampailah kita terpengaruh kalau ini salah satu trik atau contoh, jika kita mengatakan sesuatu tapi hati kita berat atau mengganjal, nah itu pun sudah peringatan sebetulnya, jadi jangan diteruskan, ya kan? Ya, misalkan kalau ingin mengatakan sesuatu kepada teman atau apa, kalau seperti saudara lah contohnya, tapi hati kita ini terganjal seperti berat mengatakannya, nah lebih baik jangan itu. Tapi ini dalam kondisi sesuatu atau suatu pemberitahuan ilmu atau pengetahuan seperti itu gitu loh. Karena ya masuk ruang energi negatif itu yang Dajjal miliki dan serta anak buahnya itu lewat udara, lewat angin, lewat oksigen yang kita hirup seperti itu loh. Gak lewat apa sekarang ini. Kalau dulu kan lewat virus, nah sekarang itu melalui udara itu yang kita hirup itu loh, energi itu yang memasuki kita gitu loh. Itulah zamannya fitnah sudah memang sudah lama tersebar, tapi saat inilah puncak-puncaknya lah istilahnya seperti itu. Puncak-puncaknya suatu fitnah Dajjal yang sekarang ini terjadi, ya toh. Fitnah Dajjal yang sekarang ini terjadi. Puncaknya atau ya gimana ya, puncak-puncaknya lah, karena kan mereka tahu kalau zat Robeling ini akan segera keluar gitu loh. Makanya serangan negatif itu digencarkan semakin hebat, semakin kuat seperti itu loh. Jadi ya hati-hatilah, berhati-hatilah, terutama buat saya sendiri. Nah, saya nanya, dari mana kok tahu Pak Man? Kang, waduh, Allahu a'lam. Karena ini penjelasan saya yang saya ungkapkan sekarang ini muncul kalau bikin konten seperti itu. Konten seperti inilah itu ada, itu tiba-tiba muncul. Nah kalau biasa seperti biasa teman-teman kumpul-kumpul nggak bisa loh, nggak keluar itu loh, nggak keluar sama sekali ya. Alhamdulillah agak mendung setelah sore hari, saya bisa sar ya, sekarang hampir jam 5 ya, pulang kerja ya seperti inilah ya, aktivitas pulang kerja bikin konten, berangkat kerja juga bikin konten ya, seperti inilah ya. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan ya. Mungkin ya saya katakan mungkin nggak lama lagi juga istirahatlah, atau nantilah saya jelaskan tentang semuanya lah, karena saya rasa sudah cukup video yang saya upload hampir 800 lebih ya kan, itu sudah cukup lur, atau walaupun subscribe-nya sedikit apalagi gajinya dari YouTube jangan ngomong lah. Ya toh, jangan dibicarakan seperti itu, malu sendiri ya kan. Ya kalau subscribe-nya sudah ratusan ribu, yang nonton 200.000, 100.000 yang nonton, nah itu dapat gajian tiap bulan cair kan, seperti itu lah konten saya
paling banyak berapa coba, 2000, 1000 orang, 2000. Ya ginilah lur, ya dong resikonya, ya bukan target utamanya beginilah. Ya kan, saya nggak mengharapkan, tapi saya juga nggak menolak rezeki kan, seperti itu ya toh. Nah, kan ini ya juga saya nggak sengaja bikin konten. Oke lur.